Selamat malam, Mas. Saya ingin bertanya, kebetulan yang ada di dekat lingkungan saya itu limbah gipsum. Limbah apa? Gipsum. Gipsum. Ya, apakah itu bisa dipakai untuk di antara alpukat atau cabai? Ya, cuman gipsumnya sendiri kan kalau udah jadi limbah itu sifatnya berubah. Kayak awalnya kalau bubuk gipsum baru kita campur jadi adonan ya bisa nyatu, tapi si limbahnya ya udah nggak kita aduk lagi semain nggak akan bisa nyatu lagi, sifatnya udah berubah. Apakah itu masih bisa dimanfaatkan di pertanian? Dan satu lagi ya ada alpukat yang usianya udah 6 tahun, ya berbuahnya masih sedikit dan rencananya ingin digemburkan tanahnya. Apakah cukup dengan pembenah tanah atau ada cara yang lebih cocok? Usianya berapa tahun alpukatnya? 6 tahun. Yeah. Baik. Ini jenis apa? Gimana? Macam-macam sih, kayak lokal. Lokal. Daerahnya di mana? Di Bandung, Kabupaten Bandung Selatan. Kabupaten Bandung Selatan. Cimau. Ketinggian? 800-an. Oke, baik. Apalagi kira-kira? Kalau dari saya cukup, terima kasih. Baik, oke, siap. Kalau alpukat Bapak Ibu kita terus terang, kita harus bertanya jenis. Karena apa? Tidak semua alpukat bisa tumbuh di sembarang tempat. Kalau alpukat, kalau sudah ditanam di ketinggian 700-800 meter, berarti semua alpukat bisa hidup. Nah, pertanyaannya kan dari lokal. Umur 6 tahun. Nah, umur 6 tahun ini bukan jaminan dia harus bisa berbuah, tapi memang harusnya bisa juga berbuah. Saran saya satu, coba dulu Mas dibuahkan. Jadi pembuahannya berarti kalau kita mau membuahkan paksa, berarti kita perlu namanya KCL. Semprot dengan KCL dan kocor dengan KCL. Dia pasti berbuah, berbunga. Setelah dia berbunga, supaya bunganya ini menjadi buah dan utuh, tidak rontok, tolong berikan nutrisi. Seandainya dengan cara ini dia belum berbuah, berarti tanamannya memang belum siap berbuah. Saran saya ditempel. Ditempel dengan tanaman tertentu, seandainya di pohon besar jangan dipotong dulu. Belum tentu nanti yang ternyata apalagi dari biji itu kan random ya, kadang bisa baik, kadang bisa jelek. Tetapi kadang-kadang alpukat lokal itu kadang-kadang lebih enak rasanya. Jadi supaya tidak menyesal, pakai aja yang dari bawah sini, dipakai tempel aja, mata tempel aja. Sekarang di YouTube sudah banyak kan caranya nempel. Intinya nempel cuma satu. Yang pertama, tidak ada udara yang masuk dan tidak ada air yang masuk. Jadi dibuat tempel, ditempelkan, diikat rapat, sudah begitu dia tumbuh, biarkan. Kalau yang ini ada biasa setahun pasti buah. Karena dia berasal dari batang yang tua. Tetapi yang ini belum tentu, karena ini dari biji yang kita tidak tahu betul. Jadi kalau nyemprotnya KCL bukan di bawah ya, di pohon, di pucuk-pucuknya. Bapak Ibu kalau untuk buah, terus terang kan begini. Saya belajar buah itu ya terus terang dari luar negeri. Konsepnya begini, kita seringkali punya buah tinggi atau pendek? Kalau tinggi susah enggak manennya? Untuk mendapat grade A itu bisa enggak? Sulit, panennya aja pakai galak. Betul tidak? Pasti kesenggol kan. Nah, beda enggak yang dipanen dengan galak dipanen dengan tangan? Pasti beda. Jadi kalau saya secara pribadi, saya menyanjurkan tanaman itu adalah hasil dari cangkok atau okulasi. Tapi ketinggiannya tidak boleh tinggi, maksimal di 2 meter. Supaya apa Bapak Ibu, memang di Indonesia ini kan senangannya punya pohon sampai tinggi 10 meter gitu kan, seneng kan. Buahnya kan banyak gitu loh. Padahal ketika dipanen nilainya ndak ada. Kenapa kok ndak ada? Karena kualitasnya jelek. Sedangkan kalau buah yang buahnya sedikit Bapak Ibu, ini buahnya akan jauh lebih besar gitu.
Ketika saya belajar di Timur Tengah, tanam mangga. Mangga itu tingginya cuma semeter, 2 meter aja. Buahnya enggak banyak, paling 20-30 kilo saja. Tapi seluruh buah ini grade-nya A. Grade-nya A itu kalau seandainya harga ini 10.000 itu grade A, 1.000 itu grade C. Dan di kita itu paling dapat grade C ini loh Bapak Ibu. Nah karena itu ketika tanam buah apapun, contoh apokat juga yang kita sedang kembangkan. Kami punya planning buat tanaman apokat itu sekitar 2 juta pohon. Apokat ini Bapak Ibu, goal saya adalah cuma 3 tahun kembali modal. Mas, kalau mau tanam apokat, caranya sepele. Beli aja apokat yang sudah berbuah, yang sudah pasti berbuah dalam tabulan pot. Anggap aja harga 50 sampai 100 atau 200 ribu paling mahal. Sudah clear, betul kan? Tahu buahnya enggak kira-kira? Sudah tahu kan? Berarti seandainya dia berbuah lagi sama atau tidak? Sama, karena dia tidak berubah. Nah, setelah dapat 1 pohon, setiap beli ke tukang jus, minta bijinya. Terus sambung di rumah. Betul maksud saya tahu? Nah, setelah disambung di rumah, kan enggak usah beli tidak perlu beli entres lagi. Kita kan sudah punya induk nih, entres nih. Nah, sehingga apa? Ini 1 tahun, kalau tanamannya sendiri dirawat dengan bagus, pasti berbuah. Tapi ketika 1 tahun jangan dibuahkan banyak, buahkan 1. Tahun kedua buahkan tidak usah banyak-banyak, 2 kilo sampai 3 kilo. Tahun ketiga baru buahkan 10 kilo, tergantung dari pupuknya. Bapak Ibu kalau sudah bisa main di horti yang di tanaman buah, pupuk NPK-nya sudah bisa buat sendiri, KCL-nya buat sendiri, ini gudang income yang luar biasa. Apokat. Gini, jarak tanam ideal apokat finish itu adalah 5 kali 5. Tetapi ini kan saya jari orang pelit. Jadi jarak tanam pertama hanya 2,5 kali 3 dulu. Nanti ketika sudah umur 3 tahun ini diambil. Tahu maksud saya? Diputer, dijual dalam bentuk tabulan pot. Paham maksudnya? Nah, akhirnya ketemu jarak tetap 5 kali 5 atau 3 kali 5 dulu. Nah, pohonnya jangan ditinggikan, potong kemudian ditarik ke kanan kiri. Paham maksudnya? Supaya buahnya tidak tambah naik. Lebih baik Bapak Ibu buah cuma maksimal 30 kilo. Tapi grade-nya A, 30 kilo apokat hari ini tembus 40.000 Pak. Betul atau tidak? Kalau 30 kilo sudah 1 juta lebih 1 pohon. Syukur-syukur cari jenis yang tidak pernah berhenti berbuah. Kalau jenis yang saya kembangkan namanya peluang. Ini adalah tanaman apokat yang buahnya terus-menerus, memang tidak besar, tapi rasanya menurut saya paling enak. Kalau untuk dataran rendah memang agak jenis-jenis miki dan sebagainya bisa Pak. Tapi miki itu kan tidak bisa buah sepanjang tahun. Kalau peluang ini buah tiap bulan Pak, selalu berpanen. Tidak bisa, ini dataran di atas 400-500 minimal. Tidak bisa. Gimana? Bahan nutrisinya jeroan ikan Pak. Tahu ya jeroan ikan? Kalau boleh ikan, kalau fair saya katakan, terbagus ikan tuna. Ikan laut air dalam. Kalau syukur-syukur dapat jeroannya ikan hiu, nah gitu. Atau paus, nah gitu. Nah tujuannya apa? Begini, kita ini butuh asam amino yang didapat dari alga yang ada di bawah. Alga itu tanaman laut Bapak Ibu itu beda-beda, dari atas sampai di bawah itu beda. Kalau yang dari bawah semakin lengkap. Kalau keluarnya namanya di deep sea nanti.
Dan itu ketika masuk ke tanaman jadi superfood. Saya tadi Bapak Ibu yang pupuk saya, kenapa saya bisa jual harga 100.000? Itu bukan kencing sapi. Kencing sapi itu tempatnya. Isinya kencing sapi itu saya tambah dengan jeroan ikan tuna. Karena di Surabaya di Rungkut ini ada pabrik ikan tuna yang ekspor. Lah jeroannya itu tiap minggu mesti buang, dan buang itu bayar. Makanya ketika saya ketemu saya, sudah Pak ambili saja Pak gitu. Setiap kali saya ngambil itu malah anak-anak dikasih sangu Bapak Ibu. Katanya titip buang kan. Padahal itu saya jual 100.000. Padahal ikannya ya Anda sampai. Jadi karena itu saya minta tolong. Jeroan ini tidak berharga, tapi kalau Bapak Ibu dapat ikan-ikan air dalam, berbahagialah. Caranya siapa? Sudah saya kasih tahu Pak. Carilah pengalengan, bukan pengalengan, pengolahan ikan-ikan yang air dalam. Syukur-syukur tuna, sudah. Itu nanti jadi nutrisinya super. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Anak muda? Oke. Iya, terima kasih Pak. Tolong gini, mumpung masih muda, ini saya ajari ya. Buat eksperimen, tidak usah banyak-banyak, tabulan pot sampai berbuah. Setelah itu, kan belum punya tanah nih, punya tanah atau belum? Sudah punya tanah, berapa luas? 1 hektar. Oke, setelah 1 hektar, kelola dengan baik. Di Jakarta, di Bandung itu banyak orang kaya, yang tanahnya tidak terurus. Nanti tidak usah diminta, nanti kan sudah tergabung di grup kita kan. Nanti kalau ada orang-orang, tapi pinter dulu ya, jangan sekarang ya. Pinter dulu, setelah pinter dulu nanti tak kenalkan, silahkan diurus tanah-tanah yang terlantar. Oke, tak kasih tahu di depan. Kalau tanam tanahnya orang-orang kaya, jangan modal sendiri, minta modal dari sana ya. Sudah tak ajari, tidak apa-apa. Anak muda ini harus jadi miliarder lebih cepat. Supaya menarik petani-petani yang lain jadi miliarder. Saya kasih contoh triknya ngitung. Seandainya kalau mereka sendiri beli benih, itu tidak cukup 100.000 satu pohon. Betul atau betul? Benihnya tolong buat. Jadi pemulung biji apokat. Tanam. Setelah tanam buat. Bilang ke mereka saya jual cuma 10.000. Ini cara saya. Ada enggak orang jual benih apokat harga 10.000? Ada? Di mana? Tidak ada orang jual benih apokat 10.000. Ceritanya begini, saya jual 10.000, saya bukan jual benih, tapi saya jual sistem kerjasama. Orangnya kalau beli di luar paling tidak 30 sampai 50.000, belum tanamnya, betul atau tidak? Betul kan? Jadi nanti bilang ke mereka, saya beli benih harga 10.000, tapi saya minta tolong ditambah biaya untuk tanam dan pupuk. Jadi satu lubang jatuhnya di 50.000. Ini kan fair, betul kan? Aslinya 50.000 itu kan yang punya tanah cuma beli benih aja kan? Tapi ini sudah dengan penanaman. Besok ketika buah, saya bilang ke mereka, saya minta 10% dari hasilnya. Tapi bertanggung jawab untuk membantu menjualkan. Itulah cara jadi kaya, mengolah tanahnya orang kaya. Yang punya tanah bahagia. Kenapa? Kalau modal cuma 50.000, 2 tahun balik modal. Setelah 3 tahun dan selanjutnya passive income. Keuntungannya yang muda-muda yang mau berkarya, ya memang ngopeni, mupuk dan sebagainya. Tapi kan dapat biaya. Dapat hasil juga. Betul atau betul? Apokat ngeri loh Bapak Ibu. Tanam 1 hektar dengan jarak 2,5 kali 2,5, itu 1 hektar kan ketemu 1.500-an. Panen pertama dibuahkan 1 kilo cuma 1,5 ton. Tapi panen kedua dibuahkan 2 sampai 4 kilo lah. Itu sudah ketemu 3 ton. Panen tahun ketiga dibuahkan 10 kilo. Sudah ketemu, minta maaf, 15 ton. Kalau pas dapat harga bagus 20.000 ke atas, sudah ngeri. Modalnya tidak ada artinya di sini. Tapi yang paling penting kualitas panen.
Jadi kalau saya kasih rambu Mas, kalau dikasih orang tanah pilih yang pinggir jalan, jangan jalan raya. Kalau jalan raya habis sebelum panen. Jadi pinggir jalan tapi bukan jalan raya, supaya panennya mudah. Kalau di pinggir jalan raya ada buahnya, selesai. Miki bisa. Oke, clear?